Silakan Bro Daniel. Oke, terima kasih Pak. Ya, salam, selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera ya. Jadi malam ini sesuai dengan kesepakatan kita bahwa kita akan adakan dialog atau tanya jawab tentang pemahaman doktrin Triteos dan Ehadism. Nah, sebelumnya saya sapa ya saudara-saudara yang menyimak acara ini yang di rumah. Semoga semuanya baik-baik saja, sehat-sehat ya. Nah, untuk itu saya perkenalkan dua narasumber kita. Yang pertama Pak Pras, beliau berlatar belakang pemahaman Ehadism ya, corak doktrinnya. Dan yang kedua adalah Pak Jody. Tentu saudara-saudara sudah kenal beliau yang sering berselancar di dunia maya ya, dengan pemahamannya Triteos. Oke, baik, untuk itu tidak perlu berlama-lama lagi, saya persilakan waktunya kepada kedua narasumber. Pertama kepada Pak Jody. Silakan Pak Jody, waktu dan kesempatan untuk Anda. Silakan. Oke, baik. Terima kasih ya buat para sedulur yang di grup Friends Talking di sini. Dan juga buat para viewer ya yang sedang menyimak ini. Ya, semoga makin menambah rame dan menambah anti kegabutan ya. Nah, mengenai doktrin Triteos ya, doktrin Triteos mungkin panjenengan itu baru mendengar, itu adalah kita menarik dari garis masa lalu bagaimana dari bapak-bapak gereja yang memiliki corak doktrin subordinat. Ya, Kristen Antioquia yang memiliki sekuler di bawah pengasuhan Lucianus, lalu kemudian memiliki murid yang di bawahnya, baik Eusebius Caesarea, baik Paulus Samosata, baik Arius, ya, itu saja yang saya tahu ya, mungkin ada yang lain juga. Itulah tokoh-tokoh pentolan subordinat di masa lampau. Di tahun 286 Masehi ya, konsili Antioquia itu menganatema Paul Samosata ya. Paul Samosata dianatema oleh konsili Antiok. Nah, sekitar tahun 286. Nah, itu adalah konsili sebelum Nisea. Nah, dikala itu corak subordinat itu masih kuat ya, masih memegang puncak piramida ya di dalam konteks sistematika teologi. Lalu kemudian di tahun 325 itu angin berhembus berbalik arah. Ya, angin berhembus berbalik arah. Kemudian Alexandria ya, corak doktrin Alexandria yang memenangkan doktrin ya, mereka menamakan dirinya, corak doktrinnya adalah Homoousios. Ya, Homoousios. Lawannya Arius adalah Homoiousios. Ya, jadi kalau panjenengan mengenal doktrin subordinat atau Homoiousios itu sebetulnya sama. Itu adalah 11-12 ya. Jadi Triteos itu adalah sekedar nama propaganda. Jadi corak doktrinnya itu adalah subordinat, nama propagandanya adalah Triteos. Mengapa demikian ya? Supaya mereka yang memiliki corak doktrin subordinat itu tidak minder ya. Tidak minder, tidak berkecil hati saat digertak ya. Seperti kontennya Pak Albert Rumampu ya, Rumampu yang membahas tentang subordinasinya Pak Pendeta Erastus Sabdono ya, rata-rata begitu. Jadi mereka yang memiliki corak doktrin Homoousios, mereka menggertak orang berpaham subordinat itu Triteos. Nah, supaya moralnya orang-orang subordinat itu tidak jatuh, ya saya mempropagandakan diri sebagai Triteos.
Nah, sebetulnya kalau saya disuruh memilih ya bagaimana menyebut subordinat itu, ya saya lebih suka ya menyebut sesuai dengan apa yang dinarasikan oleh Tertullianus. Karena Tertullianus itu berpaham subordinat. Ya, perlu panjenengan ketahui bahwa Homosios itu menjadi pemenang doktrin di puncak piramida itu sejak tahun 325 Masehi. Homosios itu menganatema praxeas atau Johannes praxeas melalui kata isnot, menganatema subordinat melalui kata homoousios. Jadi skema tatanan teologi yang dinarasikan oleh Homosios Nisea itu memang memiliki corak triteos yang setara. Ya, itu bisa dieksegesis dari bunyi-bunyian kredo, bisa dieksegesis dengan narasi inkarnasi ya, inkarnasi dari Athanasius. Lalu juga bisa dieksegesis dengan perisai Trinitas, lalu bisa dieksegesis dengan pendekatan-pendekatan lain ya, dari kuncian-kuncian ayat. Nah, itu menunjukkan bahwa memang homoousios Nisea itu adalah triteos yang setara. Nah, tetapi karena zaman berubah di masa sekarang ini terlalu banyak amandemen. Amandemen itu perubahan. Jadi perubahan tanpa melalui jalur konsili. Nah, sehingga muncullah eksegesis mandiri, sehingga menimbulkan kebingungan atau dispute. Nah, karena kebanyakan orang Kristen memiliki corak doktrin sola scriptura di dalam eksegesis hakikat Allah. Ya, padahal di dalam scholar masa lampau ya kira-kira ada 4 pengetahuan doktrin utama. Ya, pengetahuan doktrin utama itu tidak dibenarkan ya seseorang jemaat itu bereksegesis secara mandiri. Nah, setidaknya ada 4 ya. Yang pertama eksegesis hakikat Allah, yang kedua soteriologi, yang ketiga eklesiologi tentang sejarah bapak-bapak gereja, yang keempat tentang eskatologi atau nubuatan akhir zaman. Nah, 4 pengetahuan doktrin ini semuanya dirumuskan oleh magisterium atau dewan pakar teologi. Ya, jadi sola scriptura itu sebenarnya tidak berlaku untuk konteks 4 pengetahuan doktrin ini. Nah, ini Romualdo yang mengetahui tentang alur semacam ini. Ya, sola scriptura memang muncul di zaman Martin Luther. Nah, sehingga aksesnya itu di abad-abad modern ini tahun 2022 itu banyak dispute ya. Nah, karena apa? Eksegesis mandiri dilakukan oleh mereka yang sedang mencoba menafsir hakikat Allah, ya, pengetahuan tentang doktrin kealahan. Nah, makanya terjadi banyak dispute. Nah, saya mencoba memperbaiki dispute itu dengan mengembalikan ya kuncian-kuncian sistematika teologi ke dalam eksegesis bapak-bapak gereja. Nah, kebetulan saya memiliki corak doktrin subordinat ya. Subordinat itu memiliki resiko doktrin triteos ya. Tapi kalau diizinkan untuk memakai istilah yang lain ya tentu saja saya lebih memilih memakai istilah trinitas. Mengapa demikian? Karena memang trinitas yang dikonsepkan oleh Tertullianus itu memiliki corak doktrin subordinat. Nah, itu panjenengan bisa simak ya di dalam Global Impact Ministry itu dalam risalahnya Tertullianus yang berjudul Against Hermogenes ya. Itu salah satunya tuh dia melawan narasi yang menuliskan tentang bagaimana Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum de Vero. Jadi Allah yang keluar dari Allah sejati, terang yang keluar dari terang sejati, Allah benar yang keluar dari Allah benar. Nah, narasi seperti itu tuh menurut yang saya simak di Global Impact Ministry, nah itu dilawan oleh Tertullianus di dalam risalahnya Against Hermogenes. Nah, ternyata narasi ini itu dipakai ulang narasi dari
Hermogenes ini dipakai ulang di Konsili Nisea. Di Konsili Nisea, sehingga kalau panjenengan itu mempelajari lebih lanjut apa yang dibahas di Nisea, baik Arius maupun Athanasius itu dua-duanya itu sebetulnya mengakui bahwa huio atau filium itu adalah ex patri atau keluar dari Allah Bapa. Nah, perbedaannya kalau Arius itu ex patrinya itu begotten atau jatuh ke dalam realitas yang lebih bawah. Nah, sedangkan kalau Athanasius itu vektornya itu ke arah kanan ya. Jadi ke arah kanan tuh artinya tuh masih di dalam area prima causa dan transendensinya Allah. Makanya baik anak dan bapak itu setara di dalam hakikatnya. Karena vektornya itu ke kanan. Ya, kalau Arius itu vektornya ke bawah. Nah, cuman saya nggak bisa presentasikan ya di sini ya. Nah, jadi banyak sekali kesalahpahaman tentang apa sih yang terjadi di masa lampau. Masa lampau itu mengapa ada dispute, mengapa Arius dan Athanasius itu terjadi dispute, terjadi perbedaan di dalam Konsili Nisea. Nah, sehingga dari sini kita memahami mengapa muncul ya di dalam lagunya Credo itu Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum, de Deo Vero. Nah, itu narasi dari siapa? Narasi dari Hermogenes. Ya, Hermogenes itulah yang sedang dinarasikan dilawan oleh Tertullianus di abad semasa dia hidupnya ya, antara tahun 180 sampai 225. Halo. Nah, saya tidak memiliki apa ya bukunya. Saya hanya simak di dalam channel YouTube. Tapi dari sini panjenengan bisa mulai mengetahui alurnya ya, alurnya apa yang sedang terjadi di Nisea dan kenapa bapak-bapak gereja terbelah di masa itu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan itu bisa membuka wawasan dan bisa membuat panjenengan memiliki pikiran terbuka dengan apa yang terjadi di masa lampau. Nah, kira-kira begitu Bro Daniel. Terima kasih. Interupsi. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Pak Jody, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Hostnya saya tadi kasih ke Pak Jody. Mohon dikembalikan ke Pak Chris gitu. Hostnya. Oh iya, silakan Pak Chris. Maksudnya hostnya di itu. Kamu yang bisa lakukan. Jadikan Pak Chris host. Jadikan Pak Chris host, Bang. Duh. Ya, Pak Saya Jody yang menjadikan buat, Pak Pak Jody yang Caranya bikin. gimana? Karena sekarang Pak Jody jadi host sekarang. Duh, caranya gimana, Bro? Dari partisipan. Oke, partisipan. Klik nama Klik. gue. Friends. Loh, yang Pak Chris itu yang mana nih? Friends. Mana ya? Oh, ini ya. Oke. Terus make host ya. Iya. Iya. Oke, Dah. thank you. Lanjut. Oke. Oke, terima kasih ya. Baik, silakan Pak Pras untuk mempresentasikan perspektifnya. Sebelumnya saya akan lakukan share screen ya. Share. Oke, udah kelihatan belum ya? Sudah. Sudah kelihatan ya. Saya dari ehadism. Ehadism itu adalah sebenarnya sebuah pandangan yang sola scriptura dan tota scriptura. Kita berusaha tidak menggunakan terminologi yang tidak ada di dalam Alkitab, kecuali terminologi itu sebagai sinonim. Ya, seperti contohnya perwujudan Allah, kita pakai manifestasi Allah. Allah menjadi firman menjadi
daging, kita menggunakan inkarnasi. Itu adalah sebuah terminologi yang sebagai sinonimnya, yang bisa diterima bersama. Tetapi bukan sebuah konklusi dari sebuah doktrin kita gunakan untuk suatu terminologi baru. Kalau gitu ehadism ini apa? Ehadism ini adalah dari Alkitab juga, yaitu di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 kan dikatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa di dalam bahasa Ibraninya adalah Ehad. Nah, jadi pandangan kita bahwa Allah adalah Allah yang Ehad, Allah yang Esa, Allah yang satu. Itulah ehadism. Ya, jadi Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah Allah. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tetapi bukan tiga Allah, tetapi itu adalah satu Allah. Ya, sebelum saya masuk ke penjelasan tentang ehadism, saya akan bukakan dulu pandangan-pandangan yang ada, yang sudah kita kenal selama ini. Ya, kita lihat dulu di sini di layar bahwa di tengah-tengah ini adalah ehadism. Di sebelah kiri kita, layar kiri kita itu adalah Trinitarian. Inilah yang dikatakan Tritunggal, percaya Tritunggal. Timur adalah gereja Timur dan Barat adalah gereja Barat. Bapa, Putra, dan Roh distinct but not separated. Trinitas ekonomi sama dengan Trinitas ontologis. Kemudian belakangan ada ribut-ribut, ada Pak Suhento Liao dari GBIA mengatakan ataupun memberikan pengertian yang seolah-olah ada distinct dan separated antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bisa terjadi separated. Tapi saya juga kurang jelas karena mau adakan perdebatan dengan siapa? Verbum Veritatis dan tidak jadi. Lalu kalau lebih jauh daripada Trinitarian adalah Triteos. Kemudian di sebelah kanan ehadism adalah yang disebut dengan modalism, oneness Pentakostal. Dia percaya Allah hanya satu pribadi. Bapa adalah Anak, Anak adalah Roh. Bapa, Anak, dan Roh Kudus beda nama, tapi satu person yang sama. Kemudian ada lagi yang oneness ini ada beda-beda ya, sebenarnya bukan sama, jadi jangan semuanya dipersamakan gitu. Ada yang modalisme, monarkianisme, sebelianisme, parpartisianisme. Sebenarnya perbedaannya mungkin sedikit. Kalau yang di zaman dulu itu seolah-olah PL itu zamannya Bapa. Kemudian Anak itu adalah dari sejak kandungan sampai kenaikan. RK adalah setelah kenaikan Yesus gitu ya. Kemudian ada lagi dinamik monarkianisme. Yesus itu bukan Tuhan, hanya setelah baptisan diperdaya atau digunakan Tuhan karena Roh Tuhan turun di sana. Kemudian setelah kematiannya dia kembali lagi menjadi orang biasa ya. Jadi itu adalah pandangan, dan kemudian ke arah kanannya lagi itu adalah pandangan Allah yang esa, tapi itu adalah seperti tetangga kita yang percaya Allah hanya satu mutlak. Kemudian saya di sini memasukkan Unitarian ke dalam Allah yang esa karena dia nganggap bahwa Bapa itu satu-satunya Allah, Anak itu adalah ciptaan. Jadi kalau udah namanya ciptaan ya, kealahannya adalah ciptaan ya, mau dijadikan Allah atau apa ya, kelasnya ya udah bukan Allah lah ya. Jadi dia itu cuma satu Allah gitu. Bagi saya begitu, karena Roh Kudusnya juga bukan pribadi. Rabbinik saya juga kurang tahu. Nah, pada waktu saya membahas ehadism ini, tentu dari Trinitarian akan berkata demikian, oh itu oneness. Kemudian dari pihak oneness akan bilang, oh itu Trinitarian. Jadi sebenarnya begini, pihak Trinitarian maupun modalism oneness, maupun itu Triteos, bukan orang yang tidak belajar Alkitab dan tidak pernah baca Alkitab. Dan bukan orang yang tidak mengajarkan dari Alkitab. Jadi pandangan mereka itu bukannya 100% salah, bahkan mungkin 90% benar gitu. Jadi nggak bisa kita menolak kanan atau kiri. Dan pada waktu saya menjelaskan, jangan dituduh oh itu Trinitarian, atau dipikir oh itu oneness atau modalisme. Itu nggak perlu. Kita adalah lihat bahwa Alkitab bicara apa. Karena memang mereka yang modalisme dan Trinitarian pun bukan orang yang tidak percaya Alkitab, bukan tidak menggunakan ayat-ayat Alkitab.
Jadi cara penggunaannya aja yang sedikit berbeda. Jadi kalau ada kesamaan tolong jangan dituduhkan bahwa oh itu modalisme, oh itu trinitarian, oh itu apa. Jadi di frame-frame seperti itu jangan. Jadi kita lihat yang dinarasikan apa dan penjelasannya apa, dasar ayat Alkitabnya apa. Apakah itu ada kontra dengan ayat Alkitab yang lain atau sesuai secara keseluruhan. Oke, sekarang kita masuk ke ehadism, ya. Jadi aku percaya kepada Allah yang esa, ya. Allah yang esa ini bukan Yahid, tapi yang adalah ada menggunakan kata plural. Kenapa Allah plural? Karena Allah itu bukan satuan yang bisa dihitung. Seperti air itu plural, langit itu plural, darah pakai kata plural. Artinya apa? Bukan banyak darah, bukan banyak langit, bukan sekedar banyak air, tetapi itu adalah karena sifatnya yang bukan dihitung dengan satuan. Jadi Allah yang kita percaya itu kata Elohim jamak karena dia adalah satu diri yang tidak bisa dihitung dengan satuan. Tetapi dia yang tidak bisa dihitung dengan satuan itu bukan banyak Allah, tetapi adalah satu Allah. Karena itu dikatakan pada waktu mengatakan aku adalah Elohim, tapi menggunakan kata aku, ya. Jadi kata gantinya kecuali aku tidak ada Elohim, ya. Jadi akunya tetap adalah singular gitu, ya. Jadi ada hal seperti itu di dalam Alkitab. Kemudian kita lihat bahwa Allah yang kalau kita mau bicara tentang Bapa, Putra, dan Roh dan tentang kealahan, seperti contohnya doktrin, sistematika doktrin di dalam Kristen, itu selalu dimulai, sistematika itu selalu dimulai dengan doktrin Allah. Gak bisa doktrin Kristus, baru doktrin Allah, baru doktrin manusia. Nah, waktu ngerti Kristusnya ya jadi amburadul, karena Allahnya belum diajarin, manusianya belum diajarin, sudah bicara Kristus yang adalah Allah dan manusia, dua natur, satu pribadi, itu bisa kacau balau. Jadi belajar itu ada urutannya, makanya doktrin Allah dipakai nomor 1, nomor 2-nya adalah doktrin manusia, baru doktrin Kristus. Setelah doktrin Kristus baru doktrin keselamatan, jangan doktrin keselamatan baru doktrin Kristus, juga nggak bisa dibalik begitu. Kenapa? Karena kalian harus mengerti Kristus yang seperti apa yang melakukan karya penyelamatan itu, karena dia menyelamatkan tidak terlepas daripada sifat dan naturnya yang adalah Allah dan manusia. Jadi dengan Allah pun demikian, kita harus mengerti dulu pada waktu kita bicara Allah yang kita percaya itu Allah yang seperti apa gitu. Jadi pada waktu kita bicara ke bawahnya, jangan melanggar apa yang kita ketahui tentang Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Karena Allah itu tidak bisa dikenal hanya dengan pemikiran-pemikiran manusia. Sepanjang zaman kita sudah tahu banyak orang sangat pintar sekali. Tetapi tanpa Alkitab kita lihat hasil Allah yang mereka pikirkan ya hanya sampai di situ saja. Sehingga menjadi Allah yang impersonal. Jadi Allah yang personal hanya mungkin dikenal melalui Allah mewayukan dirinya. Dan Allah yang mewayukan dirinya di dalam kitab suci, itulah yang menjadi dasar kita untuk mengenal Allah. Ya. Dan seperti apakah Allah yang menyatakan diri kepada kita? Kita lihat Allah kita adalah Allah transenden. Pak Jody kemarin ngomong sama saya bahwa Allah transenden itu berarti tidak ada titik koordinat, tidak menyerupai apapun, ya. Dan Allah yang memenuhi seluruh ruang dan waktu, bukan ciptaan. Allah yang demikian di dalam Alkitab dikatakan adalah Allah yang tidak kelihatan. Kenapa Allah tidak kelihatan? Karena dia bukan termasuk materi ciptaan. Malaikat tidak kelihatan juga, tetapi dia adalah materi yang tidak kelihatan. Suatu hari mata kita dibukakan, kita akan bisa melihat materi malaikat, dan materi malaikat dilihat juga oleh para malaikat yang lain. Ya, jadi itu masalahnya materinya yang kita nggak bisa lihat. Sedangkan Allah tidak kelihatan karena dia bukan materi, dia pencipta, dia adalah awal dari segala sesuatu dan menciptakan segala sesuatu. Tanpa dia tidak ada satupun yang ada dari segala yang telah dijadikan. Ya, jadi Allah kita adalah Allah yang tidak kelihatan. Allah ini dikatakan di dalam Alkitab memenuhi seluruh ruang dan waktu, ada di dalam segala sesuatu, di atas segala sesuatu. Seperti apakah Allah itu? Tidak kelihatan.
Lalu tapi di dalam Alkitab juga ada dikatakan bahwa ada gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Kolose pasal 1 ayat 15, yaitu Ia, Kristus, adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah the image of the invisible God. The image siapa? Yesus Kristus. The invisible God siapa? Karena gambar Allah, Yesus Kristus adalah anak Allah, maka yang tidak kelihatan disebutlah Bapa. Jadi siapakah Bapa? Bapa adalah mengacu kepada Dia yang memenuhi seluruh ruang dan waktu, Allah di dalam apa ada dirinya, Dia yang transenden, yang tidak bisa dilihat. Lalu siapakah anak? Dialah gambar wujud Allah. Di dalam Ibrani dikatakan Dia adalah the character of His hypostasis. Ya, jadi siapakah anak Allah? Dia adalah perwujudan Allah. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan dengan jelas, no one has seen God at any time. Jadi tidak pernah ada satu pun yang pernah melihat. Jadi bukan hanya manusia. No one berarti termasuk malaikat, kerubim dan semuanya. No one has seen God at any time. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 17 juga dikatakan Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah itu adalah Allah yang tidak kelihatan ya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Jadi kita lihat yang dilihat oleh Musa, dilihat oleh Yesaya, yang dilihat oleh siapa? Para anak-anak Allah di dalam Ayub 1 dan 2 itu siapa? Dialah anak Allah, dialah anak Allah, dialah Yesus Kristus prainkarnasi. Ya. Di dalam pandangan ehadism ada perkataan, kalau menurut saya cukup sampai sini dulu ya, karena udah cukup lama ya, bro. Oke, baik. Terima kasih. Sampai sini aja dulu, karena cukup kayaknya. Udah untuk tanya jawab, kecuali kalian mau masuk ya. Jadi kita lihat, saya konklusi aja ya. Jadi siapakah anak? Dia adalah perwujudan Allah. Siapakah the Father? Dia adalah Allah yang tidak kelihatan. Kemudian siapakah the Holy Spirit? Dia adalah rohnya Allah. Jadi ada berapa? Allah, perwujudannya, dan rohnya. Dia bukan banyak, dia itu hanya satu. Gitu, satu Allah. Tetapi apakah Bapa adalah anak? Bukan, karena Bapa bukan perwujudan. Apakah dia adalah Roh Kudus? Bukan, karena dia bukan rohnya, bukan yang menghampiri, bukan rohnya, bukan Holy Spirit ya. Tetapi mereka adalah satu Allah gitu, bukan tiga Allah. Mereka adalah satu diri Allah. Jadi simpel sekali ya. Kenapa bisa demikian? Karena dia bukan materi. Dia bisa adalah Bapa dan Anak dan Roh pada saat yang bersamaan. Itu sama dengan sifat Maha Hadir Allah yang bisa ada di setiap titik ruang dan waktu dan menyatakan diri sebagai satu pribadi yang utuh di setiap titik ruang dan waktu. Tetapi setiap titik ruang dan waktu itu tidak dapat memuat dia karena dia adalah diri yang memenuhi seluruh ruang dan waktu. Ya demikianlah ehadism. Jadi satu Allah, Bapa, Putra, dan Roh. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh, tetapi mereka bukan tiga Allah, tetapi satu Allah. Silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparan kedua narasumber kita ya. Jadi tadi saya mengulang lagi ya sedikit aja bahwa yang disampaikan Bang Jody itu dia mencoba mengembalikan eksegesis tentang hakikat Allah itu kembali pada pemikiran-pemikiran bapak-bapak gereja ya. Jadi hanya ada 4 corak di situ. Nah, jadi kalau dari Pak Pras sendiri menjelaskan dengan perspektif yang berbeda daripada yang umumnya ya. Oke, baik. Silakan Pak Jody waktu dan kesempatan untuk bertanya. Atau Pak Pras yang mau bertanya, saya nggak apa-apa, dimulai dengan Pak Jody dulu aja. Oke, Pak Jody, silakan Pak. Oke, baik. Karena kan aku baru ngomong, jadi harus tarik napas dulu untuk mikir pertanyaan. Oke, baik.
Ya, silakan. Jadi kalau kita melihat di masa lampau ya, di masa lampau itu ya mau tidak mau ya kita memang bagaimana ya, kita harus mempelajari lah ya. Di masa lampau itu corak Yohanes Praksias itu dianggap bidat. Lalu kemudian tentang Eutyches ya, Eutyches itu sebenarnya juga sama ya, memiliki corak Yohanes juga sebetulnya. Tetapi dia memiliki skema teologi yang lebih maju, lebih lika-liku, lebih maju ya, karena lebih pandai begitu di dalam mempresentasikan. Tetapi kan Bapak gereja di masa lampau itu kan mengapa itu membuat konsili kan supaya umat itu tidak ada dispute. Sehingga satu dengan yang lain itu tidak memiliki eksegesis secara mandiri. Bahkan kalau panjenengan simak ya, Eusebius itu memiliki corak doktrin eksegesis hakikat Allah yang persis dengan Arius. Tetapi saya melihat tidak dibidatkan, saya juga bingung. Begitu. Ternyata kalau kita teliti, Eusebius Kaisaria itu adalah subordinat yang lunak. Ya, ketika dia itu dilarang untuk mengajarkan doktrinnya kepada pihak lain, ya dia manut. Dia tanda tangan, dia submit, ya. Jadi doktrin subordinat itu hanya bagi dirinya sendiri. Nah, dari sini kita lihat bahwa kepentingan untuk konsili itu adalah penyeragaman di dalam pengetahuan doktrin tentang Allah. Ya. Namanya penyeragaman itu pasti yang berbeda dengan skema homoousios Indonesia pasti dianggap bidat. Begitu, subordinat juga dianggap bidat, lalu kemudian Yohanes juga dianggap bidat. Nah, yang saya lihat itu memang kalau di zaman sekarang ya kita itu mau pilih doktrin apapun bebas ya begitu. Nah, tetapi yang saya lihat tuh begini. Kenapa yang ingin saya tanyakan begini, kenapa Pak Pras ini ya berbeda dengan saudara Daniel Henning walaupun tahu betul bahwa Bapak Gereja itu membidatkan Yohanes Praksias begitu, dia tidak ada masalah begitu kalau dia memilih corak doktrin Yohanes begitu. Tetapi berbeda halnya dengan Pak Pras ini masih sedikit ambigu begitu. Jadi dia tuh pengen menjadi corak doktrin Yohanes atau satu entitas saja Allah itu, tetapi ragu-ragu begitu, ragu-ragu dan ambigu begitu. Jangan-jangan juga nanti kita dibidatkan seperti Praksias. Nah, kenapa kok Pak Pras ini malah memilih jalur ambigu? Nah, itu pertanyaan saya. Makasih. Ya. Ambigu itu kan buat yang belum ngerti, bukan buat yang sudah ngerti. Mungkin Bapak masih belum terlalu ngerti, jadi Bapak berpikir ambigu. Maaf ya, bukan menghina ya, sorry. Aku jelaskan dulu gini. Kemudian kedua, zaman kuno itu ya, tidak semua jemaat itu punya Alkitab. Alkitab itu pasti mahal ya, ditulis kayak begitu caranya ya, dari kitab perkamen. Maka adanya konsili, kemudian diputuskan, bikin keseragaman, itu wajar, itu zaman kuno. Kalau nggak gitu, ya orang nggak pernah baca Alkitab segala, satu ngomong A, satu ngomong B, satu ngomong C. Tapi dia nggak bisa periksa. Lalu gimana? Jadi perlu konsili. Nah sekarang semua orang itu, semua gratis. Mau Alkitabnya berapa banyak, mau KJV, NKJV, MKJV, KJV-nya aja berapa banyak juga bisa. Semuanya dapat, mau Tanak, mau ESV plus, mau dapat gratis apapun terjemahan 40 macam, 60 macam bisa. Bisa buka, bisa belajar, ada commentary, ada semuanya. Sehingga dibebaskan ya nggak apa-apa. Tadi kalau mau sesat ya sesat sendiri. Kalau zaman dulu, mereka nggak bisa buka mereka nggak bisa tahu. Jadi kalau Jody atau saya ngomong apa gitu, kalau nggak ada konsili ya mereka pusing loh. Ini bener gak ya? Jadi gue harus percaya, apalagi kalau gue baik sama dia. Mau dagang gue kasih duit, mau apa gue kasih apa.
baik keluarga itu. Jadi percaya mana? Jadi adanya konsili, adanya konsensus itu penting zaman dulu. Jadi Allah menjaga sampai kepada abad 15, begitu ada reformasi, ada percetakan. Luar biasa Tuhan kita ya, Tuhan yang berdaulat ya. Nah, kemudian apa yang saya katakan itu bukannya Praxeas, saya nggak sama dengan Praxeas, saya juga nggak sama dengan Daniel Hanning, saya tidak bersama dengan Oneness, saya tidak percaya Allah satu pribadi, saya percaya Bapa beda dengan anak beda dengan Roh. Wong jelas loh di dalam Yohanes itu jelas banget, Firman itu bersama-sama dengan Allah, Firman itu adalah Allah. Jadi kita lihat pada mulanya bersama-sama lagi dengan Allah. Kemudian Alkitab juga berkata, ya Bapa, waktu doa Yesus di dalam 17 Yohanes pasal 17 ayat 5, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadapanmu. Bersamaan di hadapanmu. Berarti ada apa? Ada Bapa, ada Anak gitu. Kemudian satu pribadi bukan, satu Allah iya gitu. Satu Allah beda dengan satu pribadi gitu. Jadi itulah yang masalah. Jadi bukannya saya sama dengan Oneness, cuman karena kalian baru pertama kali dengar, kalian berpikir, oh ya kalau gitu itu Oneness, podo wae, beda ngomongnya, ya nggak apa-apa. Silakan kamu kupas dan tusuk lebih dalam di mana bedanya gitu ya. Kemudian, Bapa bukan putra bukan roh, ya Trinitarian, Nah, itu adalah karena mereka yang dengar tentang Tritunggal itu, sampai kepada yang mengatakan dirinya apologet itu, ngomong sebenarnya banyak yang belum ngerti gitu loh. Bedanya apa sih? Begitu kita ngomong apa itu Tritunggal, Trinitarian, Tritunggal ekonomis, dan bedanya dengan Tritunggal ontologis, gak ngerti. Trinitarian itu adalah bicara tentang Tritunggal ekonomis, yaitu Allah di dalam karya penyelamatan, di dalam dunia, masuk di dalam ruang dan waktu, dalam hubungannya dengan ciptaan dan manusia dan karya penyelamatan, itu adalah Tritunggal ekonomis. Tritunggal ontologis apa? Yaitu Allah di dalam dirinya. Bahkan sebelum ada apapun, Allah di dalam dirinya, itu ada Bapa, Putra, dan Roh. Ada 3 pribadi, kemudian mereka mengatakan memiliki itu yang sama seperti yang tadi Yodi itu, yang ngomong itu. Nah, saya itu bicara bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita Tritunggal ekonomis gitu. Di dalam ruang dan waktu 3 hipostasis. Tetapi 3 hipostasis di dalam ruang dan waktu itu bukanlah realita keberadaan hipostasis Allah di dalam dirinya. Di dalam dirinya seperti apa? Itu Alkitab gak pernah ngomong. Jadi ada yang mengatakan gini, pada mulanya adalah firman. Kata adalah di sini adalah imperfect. Artinya imperfect selalu adalah firman. Kemudian karena imperfect berarti itu past tense, berarti itu sebelum pada mulanya. Loh elah, itu padahal yang ngomong tuh PhD loh. Pengajar dari sebuah golongan yang besar di luar, di sininya mah kecil. Ya, dan gereja kuno itu. Secara gramatikal aja udah salah. Yang namanya imperfect itu dinilai dari penulis, bukannya sebelum pada mulanya. Mana ada grammar seperti itu. Jadi Alkitab itu mewahyukan apa? Dimulai dengan pada mulanya. Gitu. Kalau gitu sebelum pada mulanya. Loh, pada mulanya. Yang hanya ada sebelum dan sesudah itu setelah waktu diciptakan. Kalau sebelumnya, pengatakan sebelum pada mulanya, sebelum waktu itu adalah absurd irasional. Gitu. Jadi bagaimanakah Allah di dalam dirinya? Alkitab nggak ngomong. Hakikatnya adalah hakikat yang tak terselami, yang bukan kita mengatakan misteri. Ya memang itu tidak dinyatakan dengan jelas kepada kita. Gitu. Jadi yang dinyatakan apa? Dia adalah satu. Kok bisa gitu? Ya Allah bisa seperti gitu karena dia bisa maha hadir. Bisa memenuhi seluruh ruang dan waktu. Oke, kamu tanya aja. Jadi saya ngomong dengan tanya, kalau nggak gitu nanti saya kepanjangan. Saya bukan nggak mau bisa jelasin lagi, cuman karena saya membatasi. Silakan, kamu tanya satu perkataan. Jadi langsung aja Pak Pras, langsung
bertanya menanggapi statement Bang Jody yang barusan tadi Gak ya. apa-apa. Kalau menurut saya, ya saya udah tanggepin. Saya pikir biar dia puas dulu, baru nanti saya tanya. Oke, baik, baik. Jadi gimana Pak Jody? Apakah ada pertanyaan lagi atau Kalau saya kan sampai Pak pagi Pras saya untuk ladenin. bertanya? Jadi kalau saya simak sekilas dari penjelasan Pak Pras itu, sebetulnya itu bukan narasi baru bagi saya loh ya. Jadi satu Allah tiga pribadi itu bukan narasi baru. Itu adalah narasi lama yang dikemukakan oleh William Lane Craig itu. Ya, jadi satu entitas Allah memiliki tiga pribadi. Ya, William Lane Craig menarasikan itu seperti anjing Cerberus begitu. Tetapi karena banyak yang protes begitu, saya menyebutnya bukan anjing Cerberus analoginya. Tetapi saya menyebutnya adalah Hom Damti atau Homosios Dampi 3. Nah, tetapi masalahnya begini. Masalahnya sementara Pak Pras itu menempuh jalur lika-liku ya dengan melipir begitu dari Hom Damti, dirubah istilahnya menjadi ekadisme begitu. Tetapi kan di dalam dunia apologet ya, dunia apologet ini sudah pada semakin pinter begitu. Jadi seperti Bro Daniel juga pasti akan memberikan saran kepada teman-temannya, itu Pak Pras itu Hom Damti atau Homosios Dampi 3. Nah, resiko doktrinnya tuh Allahnya itu memiliki penyakit skizofrenia. Jadi satu entitas memiliki kepribadian triple. Loh, siapa yang mendefinisikan bahwa itu penyakit? Itu adalah di dalam ilmu sains psikologi. Nah, kecuali sudah ada amandemen ya, sudah ada amandemen bahwa skizofrenia itu bukan suatu penyakit. Ya enggak apa-apa, kita kan hanya ngikut ilmu sains. Jadi satu Allah tiga pribadi itu di dalam ilmu sains psikologi itu, saya ngomong dalam ilmu psikologi loh ya, itu bukan versi saya ya. Itu adalah sosok pribadi yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Ya oleh sebab itu justru para pihak oneness seperti Bro Daniel itu menjauh dari doktrin lika-liku semacam ini, seperti Pak Sitompul ya, Bro Daniel itu menjauh. Ya Allah itu satu, ya Allah hanya satu pribadi. Ya, baik firman dan rohnya itu hanya aspeknya atau kelengkapan atributnya. Jadi firman itu adalah kelengkapan atribut bagaimana digayanya Allah Bapa saat berfirman. Lalu kemudian roh itu adalah kelengkapan atributnya, bagaimana hayat hidupnya Allah Bapa sebagai roh yang omnipotentem. Mengapa Bro Daniel dan grup oneness seperti Samuel Sihaan itu ya menghindari doktrin Hom Damti. Ya karena mereka itu tahu resikonya ya. Mereka tidak ingin teman-temannya itu yang pertama tuh dispute. Lalu yang kedua itu mereka tuh tahu betul bahwa memiliki satu sosok Allah yang mengidap sakit skizofrenia itu memalukan. Nah, tetapi bagaimana mungkin ini yang di dalam ilmu psikologi itu disebut sakit penyakit kejiwaan. Itu justru ya untuk beberapa apologet itu memilih jalur yang semacam itu. Nah, yang saya tanyakan itu kenapa kok panjenengan itu bersikeras ya memilih jalur semacam itu, sedangkan pihak oneness yang original seperti Bro Daniel walaupun dikatakan bidat praksias itu tetap santai saja, tidak ada problem, mereka juga tetap santai. Itu jauh lebih baik daripada memiliki Allah yang skizofrenia. Nah, apakah Pak Pras itu di luar kesadarannya itu nggak tahu bahwa itu adalah jalur yang Pak Pras pilih, atau memang sudah tahu memang itu memang jalur yang memang dipilih Pak Pras bahwa memiliki Allah satu Allah tiga pribadi atau Allah yang memiliki skizofrenia itu memang free will-nya panjenengan dengan penuh kesadaran panjenengan
memilih itu. Ya kira-kira begitu aja yang saya tanyakan Pak Pras. Oke, Terima kasih. baik Pak. Saya perjelas ya. Apakah Pak Pras itu sadar atau tidak bahwa resiko doktrinnya itu akan disebut sebagai doktrin yang punya penyakit, ya kan? Schizophrenia tadi. Silakan Pak Pras. Ya, kalau belum ngerti menganggap begitu kan wajar. Makanya saya kan nggak marah. Karena saya nganggapnya kan karena belum ngerti. Saya tidak pernah bicara alat tiga pribadi. Ya kan? Dari tadi saya tidak bicara alat tiga pribadi. Masih oke itu kan berarti aku menyatakan alat tiga pribadi. Saya tidak setuju alat satu pribadi, tiga pribadi. Kenapa? Karena pribadi itu adalah ciptaan. Pribadi itu adalah diciptakan sesuai dengan gambar Allah dalam bentuk yang terbatas, yaitu sebagai ciptaan. Gitu. Sedangkan Allah itu bukan ciptaan. Jadi jangan dibayangkan Allah satu pribadi, tiga pribadi. Kemudian pada waktu Pak Jody menilai hal-hal seperti itu adalah karena dia berpikir bahwa Allah itu seperti materi, dimaterikan gitu. Jadi ada titik ruang dan titik ada titik apa nih? Titik koordinat gitu. Kemudian ada masalah apa namanya? Dihitung dengan satuan gitu. Jadi hal itu wajar karena dibayangkan seperti manusia. Sedangkan Allah bukan seperti itu. Allah itu ya, kita nggak tahu gimana, dia bisa mendengar semua doa. Dia bisa menjawab semua doa pada titik dan waktu yang bersamaan. Seperti apa itu? Kejiwaankah? Kejiwaan yang berkeping-keping kah? Enggak kan? Gitu loh. Jadi Allah itu adalah satu diri yang bisa hadir memenuhi ruang, seluruh ruang dan waktu. Seperti apa itu? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Oh, berapa banyak orang? Yesus ngomong itu benar atau bohong? Kemanapun kau pergi, roh Tuhan selalu ada di sana. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya. Dan Roh Kudus itu memimpin, menegur. Lalu kalau lagi negor Jody, nggak bisa negor saya. Karena lagi sibuknya sama Jody. Kalau bisa negor dua itu skizofrenia. Jadi kita harus lihat Allah itu seperti apa gitu loh. Jadi Allah itu adalah Allah yang transenden. Bagaimana dia bisa mewujud kepada manusia? Perwujudannya itulah anak gitu. Bagaimana dia bisa berinteraksi di dalam dan bersama manusia? Itulah rohnya. Apakah itu 3? Bukan. Kelihatan di dalam ruang waktu 3, tapi dia itu adalah diri yang bisa seperti itu. Itu bukan kejiwaan. Itu adalah dia punya kapasitas dan kualitas yang dia sanggup seperti itu. Makanya dia bisa berjanji 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Memberitakan Injil, aku menyertai kamu. Siapa yang memberitakan Injil? Hari ini, setiap saat ini, hari ini aja, detik ini aja yang memberitakan Injil berapa banyak, Pak. Dan Tuhan menyertai gitu. So, gereja kebaktian Minggu semua juga hari Minggu. Jam 10 pada kebaktian semua. Kemudian bagaimana Roh Kudus memimpin? Yang khotbah, satu denominasi aja, kalau denominasinya ada 100, ya, gereja saya di satu tempat itu ada 50 juta, Pak. Ya, gimana itu? Ya, pada saat yang bersamaan hari Minggu kebaktian semuanya jam 5, gimana, Pak? Ya, jadi semuanya itu tidak seperti itu, Pak. Gitu. Jadi mengertilah bahwa kita mengatakan apa yang dikatakan Alkitab, yaitu Allah adalah satu, tapi firman bersama-sama dengan Allah. Dekat. Lalu dikatakan, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadapanmu. Jadi ada berapa? Bukan dihitung dengan satuan, oh ada 2 itu. Kemudian dikatakan lagi bahwa mengosongkan yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Bicara apa itu? Gitu. Tetapi kita lihat bahwa pada waktu dikatakan dia adalah gambar Allah, disatakan adalah gambar dari hipostasis. Hipostasisnya singular, bukan plural. Gitu. Hipostasis Allah berapa? 1. Saya nggak pernah bicara tentang 3 hipostasis di dalam ontological. Kok bisa begitu?
Jangan dibilang skizofrenia, itu Allah begitu. Alkitab mengatakan demikian, kamu harus menyesuaikan diri pengertian dengan Allah yang di dalam Alkitab, dia di dalam atributnya seperti apa, baru kita masuk kepada pemahaman semua ayat dan tidak boleh kontra satupun gitu. Silakan. Oke, baik ya. Kalau seperti itu sebenarnya bukan barang baru, Pak.